Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya PFZ di channel pembelajaran ilmu sosial dan pernak-perniknya. Untuk tingkat SMP, tingkat SMA ataupun untuk yang mau lanjut ke tingkat kuliah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dilindungi oleh Allah, dan semoga dilancarkan rezekinya, dan tak lupa untuk tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 4 untuk materi kelas 8 SMP di semester 2, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Oke, pada kesempatan kali ini akan saya bahas atau saya bagi menjadi 3 sub bab. Yang pertama itu tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, kondisi masyarakat pada masa penjajahan. 3, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Untuk pembahasan per subbabnya bisa kita lihat pada slide berikut ini. Perhatikan untuk bagan yang saya buat. Subbab kedatangan bangsa barat akan dibagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakangnya, 2 proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia. Kemudian pada subbab berikutnya kondisi masyarakat masa penjajahan akan dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama monopoli dan adu domba, 2 kerja paksa, sewa tanah dan tanam paksa, dan terakhir perlawanan terhadap kolonialisme. Sedangkan pada subbab terakhir yaitu semangat kebangsaan akan kita bahas menjadi 4 pembahasan, yaitu latar belakang, Sumpah Pemuda, pergerakan nasional Jepang, perubahan masyarakat masa penjajahan. Lanjut ya, kita ke slide berikutnya. Berikut itu ada rincian per materinya yang saya bagi menjadi 14 ya, yang mana tiap warna itu akan membedakan jumlah pertemuan ya, atau jumlah pembahasan yang akan saya ulas nanti di video ini. Langsung aja kita masuk ke subbab pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yaitu ada 6 yang melatar belakangi bangsa Eropa ke Indonesia, dimulai dari jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Kedua, adanya temuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi itu bulat. Yang ketiga, ditemukannya kompas, yaitu alat petunjuk arah. Yang keempat, adanya kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negari Cina melalui jalur pelayaran. Yang kelima, adanya semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Yang terakhir, pembuktian bangsa terkuat di dunia dengan bukti yaitu memperbanyak wilayah jajahannya. Berikut yang akan saya bahas faktor pendorong kedatangan bangsa barat. 1. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. 2. Adanya motivasi 3G, yaitu glory, gospel, dan gold.
3. Adanya revolusi industri. Ada catatan kecil. Revolusi industri yaitu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dampaknya, semua aktivitas industri jadi lebih praktis, efektif, dan hemat waktu. Pindah ke subbab 2, kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Mari kita perhatikan timeline perjalanan atau penjelajahan bangsa barat ke Indonesia. Timeline proses kedatangan bangsa barat secara singkat akan saya bahas menjadi: yang pertama, pada tahun 1453, Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel dan menutup jalur perdagangan rempah-rempah, sehingga bangsa Eropa harus mencari jalur alternatif lainnya untuk memperoleh rempah-rempah. Tahun 1483, Bartolomeu Dias dari Portugal menemukan jalur yang mengitari benua Afrika, di mana? Di Tanjung Harapan. Pada tahun 1498, Vasco da Gama dari Portugal menemukan jalur ke India. Tahun 1511, Alfonso de Albuquerque dari Portugal menaklukkan kota Malacca. Tahun 1512, Antonio de Abreu dari Portugal menemukan jalur pelayaran menuju ke Maluku. Tahun 1521, Juan Sebastian Elcano dari Spanyol mendarat di Maluku melalui jalur Filipina. Tahun 1596, Cornelius de Houtman dari Belanda berhasil mencapai Indonesia. Tahun 1602, Sir James Lancaster dari Inggris berhasil mencapai Indonesia. Itulah proses atau urutan waktu proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia dimulai tahun 1453 sampai 1602. Dibuka oleh Portugal atau Portugis dan diakhiri oleh pelayaran Inggris. Untuk penjelasan lebih panjangnya kita bahas pada slide berikutnya. Mari kita bahas penjelajahan yang pertama. Proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia dimulai dengan penjelajahan bangsa Portugis dan Spanyol untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah lainnya. Setelah jalur utama tertutup bagi bangsa Eropa karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Penjelajahan yang kedua, Portugal adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malacca, pusat perdagangan rempah-rempah pada saat itu, yaitu pada tahun 1511. Dan kemudian, setahun berikutnya, 1512, Antonio de Abreu menemukan Maluku. Berikut ya gambar untuk tokoh Alfonso de Albuquerque. Yang diceritakan, tokoh ini sangat membenci Islam. Penjelajahan yang ketiga, Spanyol. Spanyol adalah bangsa berikutnya yang sampai ke Indonesia. Ketika anggota ekspedisi Magellan yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano sampai di pada tahun 1521, ekspedisi Ferdinand Magellan berangkat pada tahun 1519 dari Spanyol dalam upaya mencari jalur ke Maluku ke arah barat sebagai
alternatif jalur ke arah timur mengitari benua Afrika yang dikuasai Portugal. Pada perjalanan ini, Magellan tewas di Pulau Mactan, Filipina. Namun, wakilnya Juan Sebastian Elcano berhasil mencapai Maluku dan akhirnya kembali ke Spanyol. Ini tokoh Ferdinand Magellan. Berikutnya ada Juan Sebastian Elcano. Penjelajahan keempat. Belanda sampai di Indonesia ketika ekspedisi pertama Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman sampai di Banten pada tahun 1596. Ekspedisi dilakukan karena pedagang Belanda tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Portugal. Karena Portugal pada saat itu dan Spanyol bersatu setelah Raja Philip yang kedua mewarisi tahta Portugal dari kerabatnya, Raja Sebastian. Belanda saat itu adalah negara bawahan Spanyol dan sedang berperang melawan Spanyol untuk memerdekakan diri. Catatan tambahan, dengan keberhasilan Cornelius de Houtman sampai di Banten pada tahun 1596 memicu ekspedisi lainnya yang menimbulkan persaingan dagang antar negara Belanda. Untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah yang namanya VOC, yaitu Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Gubernur pertama VOC adalah Peter Botte. Pusat pertama kalinya di Ambon, Maluku, yang kemudian dipindahkannya ke Jayakarta. Gubernur jenderal yang kedua yaitu Jan Pieterszoon Koen yang membuat VOC semakin merajalela dengan mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pusat pemerintahan. Dan digantilah Jayakarta dengan nama Batavia. Ini tokoh untuk Cornelius de Houtman. Ini tokoh Peter Botte. Dan terakhir ada Jan Pieterszoon Koen. Kita bahas penjelajahan yang kelima. Inggris sampai di Indonesia ketika ekspedisi pertama Inggris yang dipimpin oleh Sir James Lancaster sampai di Banten pada tahun 1602. Lancaster membuka pusat dagang pertama Inggris di Indonesia di Banten. Inggris juga berupaya mencari sendiri jalur perdagangan rempah-rempah karena saat itu sedang berperang dengan Spanyol. Ini tokoh Sir James Lancaster yang kebetulan pada saat itu ditemani oleh George Harremont. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan IPS minggu berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.